Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik al-ikhwah, arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Melanjutkan pembahasan kita di hadis ke 34 ya, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu merupakan iman yang paling lemah. Nah, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, di dalam hadis ini ada perintah untuk merubah kemungkaran. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya telah menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Ya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah ya kemungkaran itu. Ya. Dan namanya perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Maka di sini kita dapati merubah kemungkaran merupakan perkara yang wajib. Ya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan, apa itu kemungkaran? Ya. Apa itu kemungkaran? Ya. Kemungkaran adalah kullu ma ankarahu syar'u bin nahyi anhu ala wajhit tahrim. Kemungkaran adalah semua yang diingkari oleh syariat dengan adanya larangan yang bersifat pengharuman. Jadi semua yang dilarang oleh syariat dalam bentuk pengharuman. Itu adalah apa? Kemungkaran. Ya, maka kemungkaran itu sama dengan perkara-perkara yang diharamkan. Maka al-ikhwah rahimakumullah, sebelum kita mengingkari kemungkaran atau merubah kemungkaran, hal yang harus dipahami adalah apa? Memastikan bahwa perkara itu adalah apa? Perkara munkar. Gitu. Ya, jangan sampai kita menghukumi sesuatu itu munkar berdasarkan persangkaan, dugaan. Jangan. Ya, misal ada orang di siang hari Ramadan, ya, kita lihat orang itu apa? Minum,
makan dan minum misalnya. Maka kita harus pastikan dulu apakah itu kemungkaran atau tidak. Bisa jadi dia seorang musafir sehingga dia tidak berkewajiban puasa. Bisa jadi dia seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Nah, ya, maka kita harus apa? Pastikan dulu. Ya. Jangan berdasarkan apa? Dugaan-dugaan, prasangka. Ya. Dan ini banyak sekali kan karena kita tidak memastikan, ya akhirnya apa? Kita keliru. Sesuatu yang tidak munkar akhirnya kita ingkari, itu satu hal yang tidak tepat tentu. Kemudian di dalam hadis ini ya Rasulullah menerangkan 3 tingkatan dalam merubah kemungkaran. Yang pertama adalah apa? Merubah kemungkaran dengan tangan. Yang kedua, merubah kemungkaran dengan lisan. Yang ketiga, merubah kemungkaran dengan hati. Ya. Kita lihat yang pertama, merubah dengan tangan ini diserahkan kepada mereka yang punya kekuasaan. Ya misalnya pemerintah atau wakilnya atau kepala keluarga. Jadi misalnya saya sebagai kepala keluarga dan di rumah saya itu terjadi kemungkaran, maka boleh saya merubah dengan tangan. Ya. Tetapi kalau misalnya kemungkaran itu terjadi di masyarakat, maka saya tidak punya hak untuk merubah dengan tangan. Kita serahkan kepada penguasa, pemerintah, atau yang mewakili. Ya. Jadi misalnya ada orang mabuk nih, mabuk di jalan. Maka tidak boleh istilahnya bahasa kita apa? Kita main hakim sendiri, ya kita pukuli, kita hajar para pemabuk itu enggak. Tapi apa? Kita laporkan kepada polisi. Karena dia yang punya kekuasaan. Karena kalau merubah kemungkaran dengan tangan, ya tidak diserahkan kepada penguasa, ini akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Terjadi saling membalas nantinya. Tapi lihat ketika yang melakukan tindakan dengan tangan itu adalah pemerintah atau wakilnya, selesai, nggak ada orang mau membalas. Ya. Nah, misalnya ada pelaku kejahatan, kemudian oleh polisi misalnya dia ditembak mati, selesai kan? Nggak ada orang balas dendam ke polisi, ya polisinya dibunuh juga nggak ada. Tapi kalau yang melakukan itu di luar pemerintah, di luar penguasa, pasti akan terjadi apa? Balas dendam, pembalasan kan begitu. Maka merubah dengan tangan, ini lihat, ya diserahkan kepada siapa? Pemerintah atau wakilnya, atau kepada kepala rumah tangga jika kemungkaran terjadi di dalam lingkup rumahnya. Nah, ya. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Merubah dengan lisan. Maka ini merupakan bagian setiap Muslim, ya tidak menjadi kekhususan penguasa. Nah, maka ini sebagaimana yang terjadi di kalangan para sahabat ya. Mereka ketika melihat kemungkaran maka mengingkarinya dengan lisan. Nah, dan ini kesepakatan. Nah, jadi merupakan apa? Bagian atau kewajiban setiap Muslim. Ya. Tapi kalau merubah dengan tangan tadi apa? Kekhususan penguasa. Kemudian yang ketiga,
yaitu mengingkari dengan hati. Maka ini juga merupakan apa? Kewajiban secara umum, ya. Nah, karena ini adalah apa? Bagian terakhir dari tingkatan yang disebutkan dalam hadis, dan ini disebutkan oleh Rasul apa? Wadzalika at'aful iman. Ini adalah iman yang paling lemah. Di mana seseorang ya tidak adapun orang yang tidak mengingkari dengan hati, jadi tiga-tiganya tidak sampai mengingkari dengan hati saja tidak, maka ini bukan berarti dia kafir. Dia tetap mukmin. Nah, kemudian mengingkari dengan hati, yaitu dengan cara apa? Meninggalkan, menjauhi. Ya. Jadi bukan berarti apa? Dia tetap duduk di situ bersama dengan pelaku kemungkaran. Dan dia mengatakan, tapi yang penting hatiku kan nggak setuju. Bukan begitu. Ketidaksetujuan, pengingkaran hati dibuktikan dia apa? Menunjukkan kebencian. Maka dia harus tinggalkan pelaku kemungkaran itu. Nah, kemudian tingkatan pertama dan kedua, yaitu mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, itu diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan. Adapun bagi yang tidak memiliki kemampuan, maka apa? Kewajiban itu gugur. Ya. Adapun tingkatan ketiga, yaitu mengingkari dengan hati, ini wajib bagi setiap orang. Dan tidak digugurkan kewajiban itu apapun keadaannya. Kenapa? Karena mengingkari dengan hati siapapun mampu. Karena tidak ada yang bisa memaksa hati seseorang. Yang bisa dipaksa itu kan lisan dan anggota badannya. Kalau hati siapa yang bisa memaksa? Nggak ada. Gitu. Ya. Maka sekali lagi, mengingkari kemungkaran dengan hati itu dengan cara apa? Membencinya dan meninggalkannya. Ya. Kemudian apa? Dengan itu ya dia akan masuk kategori orang yang telah mengingkarinya. Ya. Nah, dari hadis ini ya kita bisa dapatkan ya beberapa faedah ya. Kesimpulan ya, diantaranya pertama, ya, wajibnya mengingkari kemungkaran. Nah, ya, di sini Rasul SAW mendidik kaum muslimin untuk memikul tanggung jawab. Ya, di mana setiap individu itu harus memperhatikan urusan orang lain, memperhatikan kondisi masyarakatnya. Ya enggak boleh cuek-cuek. Jadi ini ada tanggung jawab sosial. Ya. Jika tadi Rasul katakan apa? Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia merubah. Dan ini kondisi ini sudah berubah. Kalau kita waktu masih kecil misalnya, itu orang-orang tua ketika melihat anak-anak itu melakukan hal yang tidak benar, maka mereka langsung menegur anak-anak itu. Hari ini banyak individu masyarakat itu cuek. Bukan anak saya aja kok. Coba. Ya. Jadi zaman dulu tanggung jawab sosial itu luar biasa. Ya, hari ini kadang cuek. Yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya. Itu bukan urusan saya. Itu enggak benar. Jadi Rasul melatih kita untuk memiliki tanggung jawab sosial.
Jadi kita ini harus memperhatikan orang lain juga, gitu. Ya. Kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa? Keumuman hadis tadi. Ya. Man ra'a minkum munkar. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah. Bahkan sampai ada kalimat, kalau kamu nggak mampu merubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, rubah dengan hatimu. Gitu. Ini menunjukkan apa? Kewajiban bagi seluruh muslim. Ya. Kemudian hadis ini mendidik masyarakat, ya, untuk menghilangkan kesalahan yang mereka lihat. Jadi nanti misalnya di lingkungan pondok, ya, kalau ada satu santri melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, ini tanggung jawab bersama untuk bagaimana kita menghilangkan kesalahan dan penyimpangan itu. Ya. Jadi jangan sampai nanti cuek-cuekan. Maka nanti ada santri yang terlambat halakoh, ada santri yang melanggar ketentuan. Ayo yang lain tuh ngingetin. Yang lain mengingatkan, yang lain merubah. Ini tanggung jawab sosial. Ya kalau lingkupnya pondok ya berarti lingkungan sosial masyarakat pondok di situ. Jadi tidak boleh cuek-cuekan. Tidak boleh, itu kan tanggung jawab pengurus, saya kan santri. Tidak boleh. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa kemungkaran itu terjadi di masyarakat Islam. Ya. Jadi nanti di pondok pun pasti akan ada kemungkaran. Entah siapa yang melakukan, entah kemungkaran bentuk apapun. Pasti terjadi kemungkaran. Cuman kita tidak boleh membiarkan, ya, kemungkaran itu. Kita tidak boleh menjadikan kemungkaran itu sebagai kebiasaan, gitu loh. Maka ada kemungkaran, ayo dirubah. Nah, ya, kemudian merubah kemungkaran tadi apa? Ada beberapa tingkatan, ya, tidak hanya dalam satu tingkatan, tapi ada 3 tadi. Ya. Kemudian di sini ada hal yang sangat penting. Jadi ketika seorang Muslim tidak mampu melaksanakan satu perkara, maka hendaknya dia mencari perkara lain yang dia mampu untuk melakukannya. Jadi tadi, kalau kamu tidak bisa merubah dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Kalau kamu nggak bisa merubah dengan lisan, rubahlah dengan hatimu. Itu. Jadi jangan sampai kemudian kita apa? Wah, aku itu nggak mampu, ya sudah. Jadi misalnya nanti kita ditarget misalnya, ayo kamu menghafal satu hari satu muka. Nggak mampu. Ya jangan kemudian apa? Terus ditinggalkan, enggak. Ya mampunya yang mana? Mampunya seberapa? 3/4 muka, setengah muka, atau berapa baris? Gitu loh. Jadi ketika kita tidak mampu dalam satu perkara, cari gantinya yang sekiranya kita mampu. Ini hal yang sangat penting supaya kita tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian adanya tingkatan merubah kemungkaran tadi menunjukkan bahwa Allah itu tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, ya, kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa iman atau keimanan itu bertambah dan berkurang. Ini termasuk keyakinan ahlus sunnah. Tadi dikatakan wadzalika at'aful iman. Itulah selemah-lemah keimanan. Nah, kemudian ada faedah penting, yaitu apa? Dari kalimat man ro'a, siapa yang melihat.
Kita apa? Melihat kemungkaran. Ya. Maka di sini adapun seseorang ya, pelaku kemungkaran yang dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain, maka ini tidak boleh kemudian apa? Apa namanya? Dibongkar ya. Kemudian tidak boleh kemudian kita tuduh, tidak boleh kita apa namanya? Tidak boleh kita inteli dan seterusnya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tanda-tanda ke sana. Gitu. Nanti beda ya antara orang yang terang-terangan melakukan kemungkaran dengan yang sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian kalimat silakan diingkari dengan hati. Ini menunjukkan bahwa kemungkaran itu hakikatnya adalah perkara yang tidak diridhoi oleh hati. Nah, jadi kemungkaran itu sesuatu yang jelek. Sampai hati pun tidak ridho. Nah, dan dari sini pula kita dapati bahwa hati itu memiliki amalan. Ya, amalan hati. Nah, maka al-ikhwah rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat penting sekali untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di lingkungan manapun, di rumah, di masyarakat, nanti ketika misalnya apa sudah kembali ke pondok, nah itu lingkungan pondok harus betul-betul kita kembangkan. Karena ketika masyarakat sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan mendatangkan bahaya yang sangat luar biasa. Ya, Allah akan menurunkan laknat. Allah akan menimpakan berbagai akibat jelek kepada masyarakat yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Cuman yang perlu kita ingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu dasarnya dengan kelembutan. Didasari dengan kasih sayang. Kita ingin pelaku kemungkaran itu mendapat kebaikan. Dia kembali bertaubat. Maka orang itu akan lebih mudah kembali kalau diingatkan dengan penuh kelembutan. Tidak dengan caci maki, tidak dengan apa kemarahan dan sebagainya. Tapi diawali dengan kelembutan. Dasarnya adalah apa? Kasih sayang. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Risalah Al-Amru bil Ma'ruf. Nah, ya. Kemudian juga amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ini mesti akan membawa risiko. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam salah satu usul mengatakan as-sabru alal adzafi. Bersabar atas gangguan. Ketika kita berdakwah, dakwah itu kan amar ma'ruf nahi munkar kan? Mengajak kepada kebaikan. Melarang itu mesti akan ada gangguan. Pasti ada orang yang tidak setuju. Apalagi apa? Mengingkari kemungkaran itu digambarkan seperti seorang yang menyapih bayi. Pasti ngamuk orangnya. Maka harus sabar. Ya. Maka lihat di antara ciri Thaifah al-Mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu apa? Zahirina alal haq. Mereka berdiri di atas kebenaran. La yadhuru man khadalahum, tidak membahayakan mereka, orang yang merendahkan mereka. Ya. Kemudian juga disebutkan ciri mereka apa? Wala yakhafuna laumata laim. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Nanti ketika kita amar ma'ruf, apalagi nahi munkar, mesti akan ada orang yang berkomentar jelek. Pasti akan ada orang yang mencela kita. Maka kalau kita pengen menjadi golongan yang selamat, kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala, cuek aja. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan apa? Celaan orang yang mencela. Kokoh.
gitu loh. Dan ini memang nanti kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, teman-teman kita. Ya, teman yang baik bukan teman yang membiarkan ya temannya itu jatuh dalam kemungkaran. Teman yang baik adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita ya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Baik al-ikhwah rahimakumullah, karena satu dan lain hal ya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, juga tidak ada pertanyaan ya di malam hari ini. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang ya kita akan berikan waktu yang lebih cukup. Nah, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.